Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Melia Faradisa SPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan koneksi antar materi modul 1.2, nilai-nilai dan peran guru penggerak. Baiklah, Bapak Ibu guru hebat semua, pada koneksi antar materi ini saya akan menelaah kembali rangkaian pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga akhir modul 1.2 dengan cara melakukan refleksi model 4P yang telah saya pelajari pada saat eksplorasi konsep. 4P di sini meliputi peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan atau rencana yang akan saya lakukan. Yang pertama adalah pembelajaran. Setelah mempelajari modul 1.1 dan 1.2 ini, momen yang mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah peran guru dalam dunia pendidikan, yaitu menuntun siswa untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pembelajaran terjadi tidak hanya sekedar pada tahap transfer pengetahuan atau transfer knowledge saja, melainkan juga pada tahap transfer keterampilan atau skill hingga pada tahap transfer nilai-nilai atau value, yaitu nilai-nilai kehidupan pada umumnya dan nilai-nilai spiritual keagamaan. Tahap inilah yang pada akhirnya mengarah kepada pembentukan karakter. Pendidikan pada akhirnya bertujuan untuk memanusiakan manusia. Jadi ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh guru penggerak, diantaranya yaitu menuntun siswa dalam pembelajaran bab filosofi seorang petani dalam menumbuhkan tanamannya dengan penuh kasih sayang, menghamba kepada sang anak, memahami kodrat anak yang meliputi kodrat alam dan kodrat zaman, memperbaiki laku siswa agar selaras antara budi dan pekertinya, menjadikan siswa sebagai manusia yang merdeka. Selain itu, momen yang menantang pada peristiwa ini adalah ketika membuat trapesium usia, di mana saya menuliskan peristiwa positif dan negatif dalam hidup saya dan mengaitkannya dengan siapa saja yang terlibat, dampak emosi apa yang dirasakan, mengapa momen yang terjadi di masa sekolah masih dapat saya rasakan dan masih dapat mempengaruhi diri saya di masa sekarang, dan pelajaran hidup apa yang saya peroleh dari kegiatan trapesium usia dan roda emosi terkait peran saya sebagai guru terhadap peserta didik saya. Selain itu, saya juga membaca trapesium usia milik teman-teman di LMS, dan ternyata semuanya sangat menarik dan semuanya sangat penting bagi saya. Pada modul 1.2 saya juga mempelajari tentang 5 kebutuhan dasar hidup manusia, yaitu meliputi kebutuhan untuk bertahan hidup. Hal ini seperti kebutuhan fisiologis ya, seperti makanan, sandang, papan, begitu ya. Kemudian kebutuhan kasih sayang atau rasa diterima, kebutuhan untuk kesenangan, merasa bahagia, merasa senang, kebutuhan untuk kekuasaan atau power, untuk lebih diakui, lalu kebutuhan tentang kebebasan. Nah, kelima dasar kebutuhan ini harus kita pahami pada diri murid-murid kita, karena sebagai guru kita harus memahami karakteristik mereka, kita harus memenuhi kebutuhan mereka sehingga kita akan tahu apa yang sebaiknya kita lakukan dan kita berikan untuk murid-murid kita. Kemudian hal ini juga berpengaruh dengan
filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu sehingga saya dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa seorang guru harusnya selalu berusaha menghormati dan memperlakukan anak sesuai karakteristik mereka, dapat memberikan teladan, memberikan semangat, dan memberikan dorongan seperti yang telah dijelaskan dalam filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dunia pendidikan kini telah memiliki acuan profil pelajar Pancasila sebagai gambaran, proyeksi, dan harapan yang bangsa kita upayakan agar mewujud pada murid Indonesia di masa depannya kelak. Profil pelajar Pancasila mengandung 6 dimensi yang kesemuanya berakar pada falsafah Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sebagai pendidik, kita wajib menumbuhkan, menghidupi, dan menguatkan profil pelajar Pancasila tersebut agar dapat mewujud pada murid-murid kita di masa depannya kelak. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah bahwa modul 1.1 berorientasi pada filosofi Ki Hajar Dewantara yang menitik beratkan pada penghambaan pada anak atau pembelajaran harus berpihak pada murid. Sedangkan pada modul 1.2 mengarah kepada ketercapaian nilai dan peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran. Dalam modul 1.2 dijelaskan tentang hal-hal yang harus dilakukan untuk mengimplementasikan filosofi pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ada pada materi modul 1.1. Modul 1.2 menjelaskan nilai dan peran guru penggerak. Seorang guru harus memiliki nilai-nilai berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Kelima nilai ini mendukung perannya sebagai guru, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan pada murid, dan menggerakkan komunitas praktik. Yang kedua adalah perasaan. Saat momen itu terjadi pada saya, maka saya seperti seseorang yang sedang berada di tengah-tengah oase dan padang pasir yang luas, di mana oase bagi saya adalah sebuah penggambaran tentang ilmu dan pengalaman yang berharga yang tidak dapat ternilai di dunia ini, di mana saya betul-betul merasakan tingkat emosional yang tinggi guna kematangan nilai dan peran sebagai guru penggerak. Saya merasa bersyukur dan gembira atas kesempatan yang datang pada kehidupan saya saat ini. Saya dapat mengikuti pendidikan guru penggerak, dipertemukan dengan bapak fasilitator yang hebat, bapak instruktur yang luar biasa, bapak pengajar praktik, dan tentu saja teman sejawat calon guru penggerak angkatan 8 yang selalu berbagi praktik baik mereka, berbagi pengalaman mereka, dan tentu saja kita saling merefleksi diri kita. Saya merasa tergugah untuk senantiasa mengimplementasikan curahan ilmu dari teman-teman sebagai praktik baik, ilmu dari pengajar praktik, dan sharing pemahaman serta goresan ilmu dari bapak fasilitator dan instruktur yang luar biasa, serta termotivasi dan tergerak untuk mempraktekkan dan berbagi sesama rekan guru
sebagai modal saya dan pengabdian saya sebagai seorang guru penggerak yang senantiasa menjaga moto tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Kemudian, yang paling penting adalah pembelajaran yang saya dapatkan. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa setiap murid memiliki kebutuhan yang sama dalam kegiatan pembelajaran, sehingga kegiatan yang saya laksanakan lebih fokus pada tujuan penyelesaian materi tanpa memperhatikan karakter, bakat, kebutuhan, dan minat murid. Sekarang saya berpikir bahwa sebagai guru, kita harus memperhatikan karakteristik murid agar kita dapat menuntun mereka mencapai kodratnya dengan cara melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid dan mendorong mereka untuk merdeka belajar. Peran kita sebagai pendidik sangat bermakna dalam kehidupan murid. Bahkan, guru sering disebut dengan manusia yang selalu digugu dan ditiru. Sehingga, kita juga harus menjadi teladan dengan cara terus memperbaiki diri dan mengupayakan segala sesuatu untuk menuntun murid menjadi sebaik-baiknya individu dan sebagai anggota masyarakat. Menjadi seorang teladan ternyata tidaklah mudah karena perlu motivasi dari dalam diri kita, motivasi intrinsik dalam diri kita agar kita mau selalu berusaha. Untuk itu, kita perlu terus berlatih untuk yang pertama, fokus pada apa yang terjadi saat ini, bukan masa lalu. Maksudnya, kita fokus menyelesaikan masalah, bukan memikirkan masa lalu, tapi justru menjadikan masa lalu itu menjadi sebuah pembelajaran karena kita berlatih merefleksi diri dan dari refleksi itu kita gunakan untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi pada saat ini. Yang kedua, menghindari 7 kebiasaan buruk yang secara eksternal akan mengganggu relasi dengan orang lain. Apa 7 kebiasaan buruk itu? Yang pertama adalah mengkritik, menyalahkan, mengeluh, menjengkelkan, mengancam, menghukum, menyuap atau memberi reward untuk mengendalikan orang lain. Dan juga yang ketiga, kita harus menjalankan 7 kebiasaan mempedulikan orang lain, yaitu mendukung, mendorong, mendengarkan, menerima, mempercayai, menghormati, menegosiasikan perbedaan. Dan yang keempat, kita harus menghindari membuat dalih dan alasan karena menghalangi kita membangun relasi. Dan tentu saja kita harus bersabar. Ingat bahwa akan ada pelangi setelah hujan dan badai berlalu. Ini sumber dari Glaser pada tahun 2011. Kemudian sekarang saya juga berpikir bahwa sebagai guru penggerak, saya harus segera bergerak. Diawali dengan memotivasi diri untuk mengimplementasikan ilmu yang saya dapat dari modul 1.1 dan 1.2. Menjalin komunikasi, berdiskusi, berkolaborasi dengan rekan kerja juga sangat penting untuk mempersiapkan rancangan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Melalui kolaborasi atau diskusi dengan rekan guru, saya dapat mengimplementasikannya dalam kegiatan pembelajaran yang berpusat pada murid. Pembelajaran yang membebaskan murid dalam membangun pemahamannya terhadap materi pelajaran sesuai dengan bakat dan minatnya. Sehingga kegiatan pembelajaran lebih menyenangkan dan tentu saja lebih bermakna. Kemudian, penerapan ke depan atau rencana yang akan saya lakukan. Bapak Ibu guru hebat, pengembangan diri yang sederhana, konkret dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang
untuk membantu menguatkan nilai-nilai. Dan peran saya sebagai guru penggerak yaitu yang pertama, saya akan melaksanakan pelatihan mandiri pada platform Merdeka Mengajar, mengikuti workshop, seminar, diklat atau webinar untuk pengembangan keprofesian untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid yang membangun merdeka belajar. Yang kedua, saya akan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu pembelajaran yang aktif, inovatif, efektif, dan menyenangkan, dan tentu saja sesuai karakteristik dan kebutuhan murid. Yang ketiga, membiasakan kegiatan refleksi diri dan mengajarkan murid untuk melakukan refleksi sederhana. Lalu, saya juga akan melakukan kolaborasi, baik dengan pihak di dalam lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah, meliputi kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua murid, atau pihak-pihak lain, misalnya pihak dari puskesmas, dari desa, dari luar sekolah lah, semuanya untuk saling membantu, saling berkolaborasi agar pendidikan di sekolah itu semakin maju dan tujuannya tercapai. Lalu saya juga akan melaksanakan pembiasaan untuk membentuk budaya positif di sekolah. Dan selanjutnya saya akan selalu berupaya untuk berinovasi dan memunculkan ide-ide kreatif dalam mensukseskan proses pembelajaran. Selain upaya-upaya di atas, saya mendapatkan sebuah pencerahan dari Bapak Fasilitator, Bapak Kusno Adi, MPD. Beliau mengatakan bahwa sebagai guru kita harus mendoakan murid-murid kita agar mereka dapat mencapai kodratnya, menjadi individu yang merdeka, berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Karena sungguh tiada kata terindah selain doa. Dalam hadis juga disebutkan bahwa tidaklah seorang hamba muslim yang mendoakan saudara seimannya dengan sembunyi-sembunyi, kecuali malaikat akan katakan bagimu seperti apa yang diucapkan. Alhamdulillah, refleksi 4P tadi telah saya sampaikan, dan kesimpulannya, nilai dan peran guru penggerak sangat berpengaruh dalam perubahan perkembangan dan pola ajar seorang pendidik dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan pendidikan dan pengajaran kepada murid. Nilai guru penggerak berpihak pada murid tidak akan dapat tercapai tanpa keempat nilai lainnya yang meliputi mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Karena kelima nilai tersebut saling berkaitan dan saling berkesinambungan. Sedangkan peran guru penggerak yang meliputi menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid harus kita laksanakan agar dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila kepada murid kita di masa depan dan menuntun mereka mencapai kodratnya, menjadi sebaik-baik manusia, baik sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat, sehingga mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup yang setinggi-tingginya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.